Pertanyaan selanjutnya dari Fitria Az-Zahra. Bagaimana jika ada orang yang membeli emas dari toko A, namun masih ada sebagian yang belum dibayar, kemudian lantas toko A tersebut menahan sebagian emas tersebut sebagai gadai atas kekurangan yang belum terbayar? Apakah hal ini diperbolehkan? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Istilahnya bukan gadai, tapi sebagai doman, jaminan, ya kan? Nah, boleh orang yang punya utang, belum bayar juga, ya kan? Senilai dengan apa kewajibannya, ya porsi barangnya ditahan dulu, itu untuk kemaslahatan yang bersangkutan tentu saja. Sebab kalau dilepas ya bisa saja dia tidak bisa bayar, akhirnya ya lepas, ya kan. Nah, itu boleh ya ditahan, jadi akan diserahkan 100% kalau sudah lunas pembayarannya, keseluruhan uangnya atau ongkosnya atau harganya dibayarkan, itu boleh, iya kan. Tapi istilahnya bukan gadai, itu adalah doman saja, jaminan, itu boleh. Sebab kalau gadai itu kan ada tambahannya, seperti gadai yang berlaku di lembaga keuangan syariah, itu ada semacam tambahan biaya maintenance, biaya menyimpan, jadi ada tambahan. Kalau ini tidak ada tambahan, ya ditahan saja, ya tidak perlu. Karena kamu belum bayar, kamu harus tambah tuh uangnya atau apa namanya piutangnya, selain barangnya ditahan. Enggak, ya ditahan saja barangnya sampai lunas tanggungannya. Selanjutnya pertanyaan dari Muhammad Agung Rizki. Akad wadiah bisa diartikan akad titipan. Pertanyaannya, ketika kita dititipkan uang oleh orang lain, kemudian uang tersebut kita pakai, uang yang dititipkan tersebut digunakan untuk mengelola usaha, apakah boleh? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Tentu titipan itu adalah amanah. Ya. Jadul amanah itu harus menunaikan amanah. Ini menitip uang untuk dikemanakan, untuk ke siapa? Ya. Nah itu amanat, itu harus akurat kalau amanat itu. Ya, kalau dia ini kan uang sayang dong, uang ya nilainya cukup, ya kita pakai dulu deh untuk modal, nanti akan dikembalikan juga, itu namanya tentu melanggar amanat. Nah dari siko, kalau melanggar amanat itu asalnya posisinya yadul amanah, ya, kalau yadul amanah itu tidak menanggung kalau uang tersebut yang diamanatkan itu hilang misalnya, atau dicuri orang. Ya, seseorang nitip mau ke kampung, ya, nitip uang nih. Sekarang lebaran juga susah, tapi ya ingat ke orang tua, nitip lah ya, sedikit misalnya ya sekian juta, oke, berangkat, ya kan. Ya namanya amanat, mungkin di jalan itu jatuh, ya kan, atau kecurian, kan bisa tuh. Nah, kalau amanat itu tidak harus nanggung, bukan tanggungan yang bukan, ya udah, tuh kalau akadnya amanat, ya. Nah, tapi kalau dia melanggar amanat, ya, dia tidak menyimpan uang itu sebagaimana mestinya di tas atau bagaimana, dia misalnya ya di saku saja, kurang hati-hati, jatuh atau ada yang nyuri, kan bisa saja. Nah, kalau terbukti dia itu tidak maksimum menjaga amanat, maka alaihi doman, dia harus membayar, mengganti berapa itu, nanti tentu saja dibahas, ya kan, berapa akan begitu. Jadi yadul amanah bisa bergeser jadi yadul doman, menanggung kalau dia menggunakan uang itu tanpa seizin. Nah, pelaku ini digunakan deh untuk belanja, nanti toh bisa dikembalikan. Nah, berarti dia sudah melanggar amanat. Kalau terjadi apa-apa dia harus nanggung, ya. Jadi yadul doman istilahnya di dalam fikih, dia harus nanggung. Tapi kalau ternyata untung, alhamdulillah, kan begitu. Ya dititipi 50 juta, setelah diputar begitu, oh jadi 60 atau 70 juta, bagaimana? Kita bagi deh. Itu memang harus dibagi, iya, seharusnya kan sesuai dengan perjanjian. Iya, tapi tetap dosa dia tidak disiplin dengan amanat ada, ya dia harus minta maaf dan lain-lain.
lain kan. Ini pernah terjadi pada putranya Umar ibn Khattab ya, namanya Ubaidillah. Dia termasuk ke tentara ya yang diutus ke Syria atau bagaimana ya. Di Syria kan ada gubernurnya Umar, yaitu Abu Musa. Ya, Abu Musa dengar ya, ada putra khalifah kan begitu mampir ke Syria, ya mungkin pengen berbuat sesuatu lah begitu. Jadi kata Abu Musa, boleh enggak nih kami nitip ya untuk ke pusat ya uang begitu ya, nah, biar cepat pulang nyampe kan begitu. Toh antum bisa gunakan untuk belanja dulu barang-barang di Syria, di sini kan cukup murah, nanti di Madinah bisa dijual, begitu idenya kan bagus tuh. Ya, setuju tuh Ubaidillah bin Umar itu, baiklah begitu. Akhirnya dititipkan ya sejumlah dana, ya betul ya, dia belanja gitu, di pulang ke Madinah dijual, ada keuntungannya. Nah jujur orangnya kan, ya udah disampaikan kepada khalifah yang bertanggung jawab tentang keuangan, ini uang ini alhamdulillah titipan dari gubernur sekian, atas saran gubernur ya, jangan dibawa begitu saja, cobalah dibelanjakan lah dong. Nah ya saya lakukan itu dan alhamdulillah berkah, jadi ada untungnya kan begitu ya. Kalau ukuran sekarang oh bagus tuh, tapi ternyata Umar tidak. Nah ini soal keadilan, baiklah itu dia berikan kepadamu karena kamu itu putra khalifah, ya kan? Apakah semua prajurit diperlakukan demikian? Tentu tidak. Berarti kan ini ada semacam al-mahsubiyah, itu adalah perlakuan yang khusus berlebih. Nah, karena kamu putra khalifah. Lalu bagaimana? Oh iya, ya udah. Kamu ya kumpulkan itu duit titipannya berapa sekian, untungnya berapa sekian, gabungkan, serahkan kepada bendaharawan negara. Begitu Umar tuh kan. Tegas. Oh, tegas ya, tidak dihukum juga, untung kamu itu kan udah serahkan. Nah, tapi sahabat yang lain ada ide, wahai Amirul Mukminin. Nah, ya itu kan alhamdulillah ada berkah. Bagaimana kalau ya pembagiannya itu secara mudharabah saja, bagaimana tuh ya, keuntungannya ya udah ya dibagi berapa lah begitu, misalnya munasabah separuh untuk negara ya, separuh untuk si pengelola. Ya alhamdulillah ide itu disetujui oleh para sahabat yang lain ya, diantaranya itu satu sebab wurudnya lah begitu ya, penerapan akan mudharabah itu kan mudharabah juga tuh ya. Tapi tentu harus diselesaikan oleh yang punya kewenangan. Boleh enggak tuh dimudharabahkan? Kalau memang boleh ya sudah, hitungannya seperti itu kan begitu. Tapi kalau menurut yang punya kewenangan dalam hal ini ya, waktu itu Umar bin Khattab, kalau sekarang tentu saja pemerintah atau Dewan Syariah atau apapun kan begitu. Oh ini ya tidak harus diserahkan seluruhnya, yaitu terserah kembali kepada pertimbangan atau keputusan yang punya kewenangan dalam kewenangannya. Jazakumullah. Pertanyaan selanjutnya dari Agung Fauzi Hidayat terkait kebijakan pemerintah tentang masalah ekonomi syariah. Apakah kebijakan ekonomi syariah ini berorientasi terhadap kebutuhan umat atau demi bersaing dengan kebijakan ekonomi pada umumnya? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Tentu saja yang utama adalah kepentingan umat, ya kan? Lalu kemaslahatan yang tabi'iyah ikutan itu untuk ya kepentingan tentu saja persaingan. Dengan sendirinya lah, kalau kita itu targetnya lebih tinggi, lebih jauh gitu, target yang di bawahnya itu tercapai kan? Ya, target yang lebih jauh itu kan kesejahteraan umum, kemaslahatan umat kan begitu. Maka target yang
di belakangnya Mengikuti. competitiveness itu akan tercapai kan begitu. Otomatis tercapai. Nah ini adalah satu semangat yang tentu saja harus menginspirasi ya. Kalau kita punya tujuan kebaikan, ya pilihlah goal atau target yang lebih jauh, lebih luas, yaitu kemaslahatan umum. Maka kemaslahatan yang di bawahnya itu akan dengan sendirinya ya terlampaui, kan begitu ya. Makanya ada kaidah al khairul muta'addi, kebaikan yang menjangkau jauh, meluas, khairun itu lebih baik minal khairil qasir, dari kebaikan yang terbatas. Begitu kan. Nah, mudah-mudahan ini menyemangati kita. Jadi kalau punya target, visi itu bikinlah yang muta'addi, yang jangkauannya lebih luas. Insya Allah yang ya untuk kebutuhan kita, ya misalnya seseorang berpikir ini ada lembaga atau apa untuk kemaslahatan umat, maka insya Allah Allah akan menitipkan kemaslahatan dirinya dan keluarganya itu akan ke bawah, kan begitu. Tapi kalau yang dipikirkan hanya untuk dirinya, untuk keluarganya, ya umat mungkin tidak kesampaian, kan begitu ya, misalnya begitu. Jadi berpikirlah besar, luas ya. Ini untuk umat, untuk Islam, insya Allah untuk dirinya, keluarganya akan diamankan juga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah. Untuk pertanyaan selanjutnya dari Wismayanti, kebijakan apa yang harus dilakukan pemerintah Indonesia untuk mengembangkan ekonomi syariah di Indonesia sebagai alternatif pemecah masalah perekonomian? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Tentu pemerintah itu regulator, ya kan, pembuat peraturan. Maka setiap peraturan itu ada keberpihakan lah kepada ya syariah, kepada umat, ya kan. Nah, sebab tentu transaksi syariah itu tidak ada buruknya, ya pasti lah ya. Nah, itu. Jadi harus ada keberpihakan, misalnya tentang apa, penempatan dana BUMN, ya itu ada keberpihakan mendahulukan penempatan di lembaga-lembaga syariah. Ini sudah dilakukan juga, misalnya dana haji itu kan triliunan tuh, ya kan. Maka setoran dana haji itu ya melalui lembaga-lembaga keuangan syariah, gitu kan. Nah, tidak melalui lembaga keuangan konvensional. Nah, itu kan termasuk keberpihakan itu. Lalu juga penempatannya berikutnya itu ditempatkan di lembaga-lembaga keuangan syariah, sehingga suyula atau posisi ya keuangan lembaga keuangan syariah itu kan jadi kuat kan dengan dititipi ya dana haji yang besarnya ya sangat besar, ya triliunan itu, ya kan. Nah, demikian itu salah satu aspek. Jadi aspek-aspek lain tentu saja bisa dipikirkan bagaimana nih keberpihakan, termasuk soal pajak, ya kan. Tentu saja kalau tidak bisa dibebaskan pajaknya kan begitu, tapi tentu ada diringankan, ya kan. Nah, soal perpajakan atau hal-hal yang lain. Jadi ada keberpihakan lah intinya itu dalam regulasi dan di dalam tentu saja implementasinya. Wallah. Selanjutnya masih dari Wismayanti, apa beda audit konvensional dan audit terhadap lembaga keuangan syariah? Auditing itu kan untuk memastikan ya bahwa laporan keuangan itu korek, ini betul. Ya tidak ada uang yang salah, ya kan. Nah, tentu normanya agak berbeda. Kalau norma konvensional kan yang penting ini tidak ada loss, tidak ada kerugian, ya kan. Sehingga uang yang masuk berapa, uang yang keluar berapa, lalu penggunaan apa, kan begitu. Nah, kalaupun ada kerugian dicatat berapa ruginya. Jadi masukan dan keluaran itu harus ya balance, ya kan. Seimbang. Nah, kalau syariah plus lagi, ya bukan hanya masuk dan keluarnya itu ini halal enggak nih,
ditempatkan di penempatan yang halal atau tidak, kan begitu. Ya, ini penempatannya di saham, tapi lihat sahamnya sudah masuk list saham syariah, tidak, kan begitu. Jadi ada dua hal paling tidak ya. Jadi auditing syariah itu selain itu kan memastikan tidak ada kesalahan di dalam pencatatan uang masuk, uang keluar, dan uang penggunaannya, itu ya tidak ada fraud istilahnya, itu kesalahan ya. Ya, karena kesalahan mencatatkan ada kerugian, apalagi mungkin ada penipuan dan lain-lain, nah itu kan. Tapi di syariah itu dipastikan ini dengan cara dan ditempatkan di tempat yang halal atau tidak, dan itu ya besarannya itu seperti itulah perbedaan. Jadi terkait halal haramnya juga dihitung. Selanjutnya dari uswatun hasanah, jika ada seorang istri yang rela berhutang untuk keluarganya, akan tetapi hutang itu untuk keperluan keluarga karena suami ini nafkahnya belum mencukupi, alias pengeluaran lebih besar daripada pendapatan. Suatu hari istrinya mengungkit bahwasanya hutang itu juga untuk keluarga, jadi si istri meminta suami untuk membayar hutang tersebut. Apakah wajib bagi seorang suami melunasi hutang tersebut? Ya, seseorang itu dalam kewajiban ya orang lain atau tidak. Apakah suami itu berkewajiban menafkahi istrinya atau tidak, anaknya atau tidak, ya kan, mertuanya atau tidak, orang tuanya. Itu kan yang menentukan adalah syariat ya, agama. Itu jelas lah bahwa menurut agama istri dan anak-anak itu menjadi kewajiban untuk tanggungan suaminya, ya, kan? Nah, kalau kejadiannya karena tekanan kekurangan, ya, istrinya itu terpaksa ngutang, minjam untuk belanja harian, mungkin bagaimana ya. Nah, lalu ya agak besar, ini kan ditagih atau bagaimana? Apakah karena tidak ngasih tahu ke suaminya, kan begitu ya? Tetap suaminya harus bayar, ya, karena suaminya punya kewajiban kan untuk menafkahi. Nafkah itu tentu saja dalam standar yang wajar kan. Kalau untuk kebutuhan primer itu jelas lah ya, kebutuhan yang harus dipenuhi ya. Ini dulu di masa Rasul SAW juga seorang Abu Sufyan itu orang ya tokoh tapi pelit gitu kan. Nah, karena pelitnya mungkin istrinya si Hindun ini merasa ada belanja yang kurang, kan begitu ya. Karena kurang ya dia berinisiatif, dah diambil sajalah dari loketnya atau tasnya atau sakunya gitu ya, sejumlah yang ya diperlukan. Nah, jujur ini, jadi orang Arab waktu itu jujur ya, lapor ke Rasulullah SAW, ya Rasulullah, saya merasa bersalah. Apa? Ya, itu Abu Sufyan juga sih. Abu Sufyan ini rajulun syahih, dia ya tokoh, ya pelit, punya uang tapi pelit, kan begitu. Termasuk pelit ke keluarganya. Ya, dilaporkanlah bahwa untuk kebutuhan sehari-hari saja, ya saya perlu nyuri-nyuri lah begitu. Bolehkah saya ngambilkan gitu dari kantongnya atau apa gitu, tanpa sepengetahuannya, kan begitu. Diam-diam jadi. Nah, gitu. Mirip lah ya seperti itu. Sabda Rasulullah SAW, ambillah ma yakfiki wa ahlaki. Ambillah apa yang cukup untukmu dan untuk anakmu, begitu. Berarti iya, perbuatan si istrinya Abu Sufyan dan tidak salah, karena memang Abu Sufyan wajib untuk menafkahi, kan begitu. Kewajiban suaminya menafkahi. Nah, itu, dan juga suami-suami yang lain, kan. Begitu. Allah. Baik. Insyaallah ini pertanyaan terakhir di sesi ini dari Siti Fatma Amalia. Apabila ada seseorang yang berhutang uang kepada kita, lalu dia membayarnya dengan bentuk gabah atau padi, apakah itu diperbolehkan? Ini ngutangnya tentu
sebelum musim panen biasanya kan. Iya, sebelum musim panen. Sebutlah utang Untuk beli sekian bibit juta mungkin. begitu, ya kan. Gimana ini? Ya utang 5 juta. Ya kalau dibayar sekarang kan bukan ngutang. Ya nantilah barnen. Nah ya, bubar panen. Bubar panen ya. Dibayar, tapi ya bukan dengan uang. Ya kayak adanya gabah, ya ada atau apalah. Hasil taninya Hasil mungkin. tani. Boleh? Ya boleh. Ya boleh. Cuma nilainya seperti apa? Kalau sekarang misalnya ketika dia mengambil pinjaman itu buatlah 1 juta sampai 5 juta, ya nanti juga ya kayak ya senilai itu gitu kan. Harus sama. Nah itu kan, dan berupa ya uang lagi. Nah, boleh kan dengan barang, ya boleh saja, tapi ditaksir kan, itu berapa kan begitu ya kan. Nah, tapi ya tidak mengeksploitasi ya. Udah, karena waktu itu ya 1 juta itu ya memang harga beras ya sekian ya kan, tapi sekarang jadi banyak. Nah itu kan eksploitasi. Ya itu sesuai dengan ya kewajibannya itu berapa ya. Kalau ya sekian juta, ya sekian juta, ya terserah dia mau pakai uang sekarang boleh, ya tidak mampu ya pakai emas juga boleh ya kan. Pakai intinya meringankan kepada al-madin yang berutang. Karena semangatnya utang piutang itu kan membantu kan eksploitasi ya kan. Karenanya pahala dari mengutangkan itu 18 derajat. Iya, kalau pahala sedekah hanya 10. Beda 8. Para sahabat juga kaget, ya Rasulullah, kalau sedekah itu kan lepas, nggak kembali. Iya. Sedangkan mengutangkan kan balik gitu. Kok bisa lebih begitu? Ah, di situ kan. Kalau orang itu sedekah, ya dia kan diterima. Mungkin dalam kondisi dia itu lagi tidak butuh-butuh amat, tapi kalau ada orang yang ngasih hadiah atau apa kan diterima. Tapi seorang muslim yang baik itu tidak semata-mata dia itu berutang, kecuali dia kepepet banget. Ada keperluan banget. Ya kan, kepepet banget, maka ada orang yang bersedia memberi pinjaman, walaupun tidak gratis tapi ya meringankan. Berarti kan ada semangat itu melepaskan seseorang dari himpitan kesulitan masalahnya. Dari situ. Jadi semangat itu justru meringankan, bukannya mengeksploitasi. Udah mumpung-mumpung nih, ya nanti bayarnya kan, wah itu kan berarti eksploitasi. Nggak boleh, ya eksploitasi. Ya, wallah alam. Taib, alhamdulillahirabbil alamin. Pemirsa Majelis Yas'alunaka, insyaallah untuk sesi ini alhamdulillah sudah kita selesaikan bersama. Semoga Allah memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Insyaallah akan kita sambung di sesi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.